Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 3 SD Al-Kafah. Pada hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran materi kita, yaitu SKI kelas 3 pelajaran 1 bagian B dan C. Lihat di halaman 5. Bagian B, kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Sebelum Islam datang, kehidupan masyarakat Arab dikenal dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah masa yang tidak mengenal agama tauhid yang membuat perilaku mereka menjadi buruk. Ini disebabkan dalam waktu yang lama masyarakat Arab tidak memiliki nabi, kitab suci, agama, dan tokoh besar yang membimbing mereka. Jadi di sini Bapak jelaskan adalah kehidupan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam itu merupakan bangsa yang bodoh ataupun berperilaku yang tidak terpuji, yaitu disebut dengan bangsa jahiliyah. Makanya disebut pada zaman itu disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Mereka bertindak sesuka hati tanpa memikirkan resikonya, tanpa memikirkan dosa-dosanya, sehingga mereka berbuat semaunya dan sesuai dengan nafsunya, sehingga tidak menyenangkan bagi orang lain. Jadi pada zaman itu ada zaman perbudakan, ada zaman bebas membunuh, bebas menindas yang lemah. Sesungguhnya sejak zaman jahiliyah masyarakat Arab memiliki berbagai sifat dan karakter yang baik. Nah, walaupun zaman jahiliyah ada juga karakter yang baiknya. Misalnya mereka memiliki sifat pemberani, fisiknya kuat, daya ingat yang kuat, harga diri dan martabat yang tinggi, setia terhadap suku dan pemimpin, hidup sederhana dan ramah tamah. Tapi di balik itu semua tidak dapat mereka pertahankan. Sifat-sifat mereka yang baik itu tidak dapat mereka pertahankan. Mereka selalu tertekan dengan kondisi masyarakat yang penuh ketidakadilan, kejahatan, dan keyakinan terhadap tahayul, cerita bohong. Ketidakadilan, kejahatan, dan keyakinan terhadap tahayul tersebut kemudian melahirkan tradisi buruk. Tradisi mereka lakukan secara turun-temurun. Mereka sering melakukan kejahatan seperti berikut ini. 1. Suka berperang. 2. Suka berjudi. 3. Suka merampok. 4. Mereka menganggap bayi perempuan tidak berguna. 6. Suka menipu. 5. Melakukan jual beli manusia sehingga terjadilah perbudakan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Pada zaman itu terdapat zaman jual beli manusia, yaitu perbudakan. Jadi manusia itu yang lemah itu tidak ada dihargai, bahkan tidak dianggap merdeka. Secara garis besar, kehidupan sosial masyarakat Arab dan masyarakat kota Mekah secara khusus benar-benar berada dalam kehidupan sosial jahiliyah. Jadi pada waktu itu sebelum datang Islam, masyarakatnya secara umum kehidupan sosialnya adalah jahiliyah. Akhlak mereka sangat rendah dan tidak memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Yang tadi Bapak bilang, mereka bebas membunuh, bebas melakukan apa saja, perzinahan, perjudian, dan lain-lain yang tidak terpuji. Dalam situasi inilah agama Islam lahir di kota Makkah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui kebiasaan buruk di atas, mudah-mudahan kita dapat berusaha menjauhi kebiasaan buruk tersebut. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk umat jahiliyah, yaitu umat yang melakukan sesuka hati sesuai nafsunya, atau umat yang bodoh. Kita juga hendaknya dapat mengingatkan orang-orang di sekitar kita agar tidak melakukan kebiasaan buruk apapun. Jadi kita sebagai umat muslim, kita hendaknya saling mengingatkan terutama kepada teman kita, kepada sanak saudara kita, dan kepada kerabat-kerabat kita yang terdekat dengan kita, atau bahkan kalau kita mampu bisa mengingatkan orang lain walaupun kita tidak mengenal. Bagian C.
Kebudayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Tadi kondisi sosial, ini kondisi kebudayaan. Masyarakat Arab sejak dahulu dikenal memiliki pengetahuan yang luas dan cerdas. Berikut ini beberapa fakta yang menunjukkan keunggulan masyarakat Arab. 1. Kondisi gurun pasir dan kecintaan mereka terhadap bintang membuat mereka hobi mempelajari ilmu perbintangan atau disebut juga dengan astronomi. Mereka dapat mengetahui terbit dan terbenamnya matahari dan mengetahui pergantian musim. Bangsa Kaidan atau Babylon dikenal sebagai guru dunia dalam ilmu astronomi. Pada waktu tentara Persia menyerbu negeri Babylon, sebagian penduduknya termasuk para ahli astronomi mengungsi ke negeri-negeri Arab. Masyarakat Arab mempelajari ilmu astronomi dari mereka. Jadi kehidupan kebudayaannya itu dibawa oleh bangsa Babylon. Kenapa? Karena bangsa Babylon pada saat itu diserbu oleh tentara Persia sehingga lari ke negeri-negeri Arab termasuk Makkah. Jadi kesempatan ini dimanfaatkan mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu astronomi dari mereka. Yang kedua, masyarakat Arab sangat pandai mengarang syair. Mereka mengarang syair dan mendengarkan syair-syair yang dilantunkan pengarang syair. Kita ini telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab sejak dulu. Mereka berlomba-lomba mengarang dan membuat syair-syair yang bagus. Masyarakat Arab memiliki keahlian mengarang syair yang akan dihargai dan dihormati. Jadi syair-syair ini mereka akan persembahkan kepada berhala-berhalanya. Jadi pada saat itu mereka bersair untuk melakukan sesembahan kepada berhala, karena mereka tidak percaya Allah pada saat itu. Yang ketiga, masyarakat Arab mahir berdagang. Nah, kalau berdagang ini kan kita sudah dengar ada ceritanya, bangsa Arab berdagang sampai ke Indonesia, ya. Makanya masyarakat Arab ini mahir berdagang sehingga agama Islam itu datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Mereka menjalin hubungan yang baik dengan bangsa lain. Dalam aktivitas perdagangan, masyarakat Arab dituntut untuk harus saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing bangsa. Masyarakat Arab terdahulu sudah terbiasa menjalin hubungan dengan beberapa bangsa lain seperti Mesir, Sumeria, Babilonia, dan Assyria. Yang keempat, masyarakat Arab merupakan penghafal yang kuat. Makanya sampai sekarang mereka masih banyak yang mudah dalam menghafal Quran maupun hadis. Menghafal menjadi salah satu kelebihan mereka. Mereka dapat mengingat suatu kejadian atau peristiwa untuk disampaikan kembali kepada orang lain. Jadi hafalannya atau ingatannya sangat kuat sehingga dapat menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan sangat detail atau sangat jelas. Mereka dapat menghafal silsilah keturunan, syair, puisi, cerita orang terdahulu, dongeng, peristiwa, dan lain sebagainya. Jadi silsilah keturunan ini kan sangat sulit untuk dihafal, ya. Pada suku-suku tertentu terdapat silsilah keturunan, termasuk di Indonesia. Jadi di zaman Arab juga ada silsilah keturunan yang dihafal oleh bangsa Arab pada masa itu. Sehingga tahu ini anak siapa, ini keturunan siapa, maka akan ketahuan. Kelima, masyarakat Arab dikenal sangat dermawan. Kedermawanan masyarakat Arab telah menjadi suatu kebudayaan yang menunjukkan derajatnya yang tinggi. Jadi walaupun mereka jahiliyah, tapi sejak dulu mereka memiliki sifat dermawan. Tapi yang kita tiru sifat dermawannya, bukan sifat jahiliyahnya. 6. Masyarakat Arab selalu mematuhi dan mempertahankan tradisi-tradisi nenek moyang mereka secara turun-temurun. Mereka selalu melakukan kebiasaan orang-orang terdahulu. Mereka memiliki prinsip yang kuat. Mereka berprinsip bahwa kebiasaan yang telah dilakukan orang tua mereka terdahulu merupakan suatu kebenaran. Contohnya tradisi bermasyarakat, tradisi kebudayaan, dan tradisi kepercayaan yang mereka anut.
Jadi mereka menganut agama kepercayaan, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya kepada agama keturunan, yaitu agama yang dianut orang tuanya sebelumnya, yaitu bukan agama tauhid. Baik, rangkuman dari materi kitab pembelajaran 1 adalah silakan dilihat dan dipahami serta dipelajari, kemudian diingat, sehingga nanti ketika minggu depan Bapak kasih soal dalam bentuk Google Form, kalian mudah dalam menjawabnya. Baik, demikianlah pemaparan materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.